mengenai target di tahun 2025, program-program apa saja yang akan dilakukan untuk terus mendorong pendaftaran indikasi geografis ini? Ya, baik, terima kasih. Saya tadi ulangi yang GI drafting camp tadi itu kita laksanakan di tempat yang paling banyak permohonan GI-nya, yaitu di Sulawesi Selatan. Oke. Ya, di Sulawesi Selatan ini termasuk yang terbaik. Baik, di 2025 kita mencanangkan tematiknya beda dengan tahun sebelumnya. Memang setiap tahun tematiknya adalah berbeda. Di 2023 itu tematiknya adalah merek, di 2024 ini tematiknya adalah indikasi geografis, di 2025 tematiknya adalah hak cipta dan desain industri. Oke. Ya. Apa Pak yang menjadi highlight di tahun 2025? Nah, program kita di 2025 itu sangat banyak sekali terkait dengan promosi bagaimana hak cipta dan desain industri itu menjadi lebih lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Target yang kita ingin sasar pertama adalah meningkatkan permohonan pastinya, meningkatkan permohonan dari hak cipta, meningkatkan permohonan daripada desain industri. Tahun ini kita menerima permohonan hak cipta relatif banyak sampai dengan November ini sebanyak 140 ribuan sekian. Ya, harapannya sih sampai 150 ribu, ada peningkatan terus-menerus. Kemudian desain industri yang kita terima di tahun ini juga sudah lebih dari 6 ribu. Sebenarnya hak cipta ini desain industri relatif lebih pelan ya kenaikannya. Nah, harapannya dengan tahun 2025 menjadi tahun desain industri dan tahun hak cipta, ini peningkatan permohonan akan lebih tinggi. Apa saja yang akan kita lakukan? Kita akan lakukan adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Melalui sosialisasi, melalui edukasi, melalui kampanye. Akan ada beragam webinar yang kita laksanakan. Kemudian selain itu adalah seminar juga kita akan laksanakan. Bahkan juga ada yang kita lakukan adalah mencanangkan kawasan karya cipta dan kawasan desain industri. Oke, di mana tuh Pak rencananya? Nah, di seluruh Indonesia. Jadi masing-masing wilayah, kita ini punya perpanjangan kantor wilayah Kementerian Hukum di 33 provinsi. Salah satu yang akan kita berikan kepada mereka pekerjaan untuk mereka kerjakan adalah mengidentifikasi wilayah-wilayah mereka mana yang layak ditetapkan sebagai kawasan karya cipta, mana yang bisa juga dikategorikan sebagai kawasan desain industri. Bisa dua-duanya atau bisa salah satu di antaranya. Karena setiap provinsi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Apakah ada perbedaan Pak antara karya cipta ataupun untuk industri kreatif tadi? Masing-masing daerah, iya. Ya, masing-masing, ya, karakteristik dari daerah itu masing-masing adalah memang beda. Ada daerah yang memang mereka adalah lebih dominan di karya ciptanya. Karya cipta itu banyak seninya. Ya, ada banyak ragam yang bisa dilakukan di sana. Ada ilmu pengetahuan, ada seni di dalamnya. Ya, ada kampung nanti juga adalah kampung bisa mereka membuat kaligrafi. Nah, itu bisa dikatakan juga sebagai kampung karya cipta. Satu komunitas tertentu ada di sana. Kemudian ada anak-anak di satu tempat, mereka adalah main gitar dengan talent mereka tersendiri, itu juga bisa dikatakan sebagai satu karya tersendiri, satu kawasan karya cipta sendiri. Untuk pemetaan wilayahnya Pak, apa sudah ada? Ini sebenarnya di 2023 ini kita sudah petakan. Ya, di 2024 ini idealnya adalah pencanangan. Tapi karena DJKI terlalu sibuk dengan kegiatan lainnya, ini kita akan lanjutkan insya Allah di 2025 untuk dicanangkan. Ya. Nanti insya Allah kan yang mencanangkannya adalah Pak Menteri Hukum dan HAM. Ya. Itu apakah per provinsi atau per kabupaten Pak? Tergantung daripada kantor wilayah. Kantor wilayah itu di provinsi tempatnya, mereka bisa kemudian lokusnya bisa di kabupaten, lokusnya bahkan bisa di satu keresidenan, lokusnya bisa di provinsi juga, tergantung daripada masing-masing kantor wilayah. Tadi di awal Anda sempat mention terkait dengan Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang paling banyak mendaftarkan indikasi geografis. Nah, apakah di tahun depan ada provinsi-provinsi lain Pak yang akan didorong lagi, dan kira-kira sektor ataupun mungkin produk apa nih Pak yang menjadi ataupun paling banyak didaftarkan di Sulawesi Selatan tersebut? Kalau di Sulawesi Selatan ini sebenarnya segala macam jenis kekayaan intelektual itu mereka punya. Paten dia ada, desain ada, dia kekayaan intelektual komunal ada, indikasi geografis ada, desain ada. Sebenarnya ini di seluruh provinsi ada. Tapi kemudian kita ranking mana yang paling banyak, kemudian nomor urut kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu adalah relatif setiap provinsi memiliki. Selain Sulawesi Selatan, apalagi Pak? Jawa Barat, Jawa Timur,
ya, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, hampir seluruh provinsi. Ya. Karena di setiap provinsi itu kita punya salah satu kepala divisi, namanya kepala divisi Yankum, pelayanan hukum. Salah satu tugas di antaranya mereka adalah mempromosikan intelektual ini supaya diketahui oleh masyarakat, dan masyarakat kemudian mereka mengajukan permohonan ke kita. Oke, tapi kalau dari kesadaran masyarakatnya sendiri, apakah memang sudah merata atau mungkin masih di kota-kota besar saja nih Pak? Kalau kita hitung dari sisi, ini yang kemarin saya juga diskusi dengan teman-teman semuanya, saya memberikan gambaran kepada mereka. Dari seluruh permohonan yang kita terima rata-rata per tahun, ya, dibandingkan dengan 1 juta penduduk Indonesia, itu permohonannya kurang lebih hanya ada 1.000 lah. Jadi dalam 1 juta orang Indonesia itu hanya ada 1.000 permohonan kekayaan intelektual. Kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan, baru untuk paten aja per 1 juta penduduk itu 6.800. Jadi perlu ada effort besar lagi. Satu lagi yang saya ingin sampaikan, ini perlu dikerjasamakan, saya sebutnya kemarin dalam pertemuan dengan para wartawan di media gathering, itu perlu ada kerjasama pentahelix. Yaitu melibatkan daripada pemerintah, melibatkan akademisi, melibatkan swasta, itu perlu ada, melibatkan media, itu juga menjadi penting, dan melibatkan masyarakat secara umum. Perlu keterlibatan berbagai pihak. Berbagai pihak. Kalau keterlibatan hanya satu pihak saja, itu menjadi tidak punya kita tidak punya kekuatan untuk bisa menggapai seluruh Indonesia. Dengan keterlibatan multi pihak ini Pak, apakah ada upaya lain, tadi Anda katakan perlu effort yang cukup besar, apakah memang DJKI akan jemput bola atau seperti apa? Iya benar. Selain kita jemput, mereka sekarang ini memang kita jemput bola. Upaya yang kita lakukan, ini kita lakukan jemput bola. Kita nanti akan membuat tim nasional yang melibatkan seluruh kementerian lembaga. Ya, itu nanti akan ada surat keputusan daripada Pak Presiden terkait dengan tim nasional daripada pemberdayaan kekayaan intelektual ini supaya bisa melibatkan seluruh pihak yang ada. Oke, tapi sejauh ini respon dari masyarakat seperti apa Pak terkait dengan sikap ataupun langkah DJKI yang sudah cukup aktif jemput bola? Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sih sebenarnya setiap tahun peningkatannya ada, ya peningkatan ada. Tapi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang begini banyak itu belum sebanding. Jadi kalau kita lihat dari sisi peningkatan, kan bisa meningkat 20%, bisa meningkat 30%, bisa meningkat fluktuatif seperti itu. Peningkatan itu selalu ada. Tapi kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia atau bahkan jumlah penduduk yang produktif itu masih relatif saya anggap sedikit. Selain kesadaran masyarakat, apa sih Pak yang menjadi kendala sehingga kalau tadi kita bandingkan dengan Korea Selatan, gap-nya cukup besar? Iya. Yang kedua, masyarakat itu sebenarnya belum tahu apa nilai manfaat kalau saya dapat kekayaan intelektual. Ya, itu pasti juga belum tahu. Padahal di balik kekayaan intelektual itu adalah dia menghargai dirinya sendiri sebagai orang yang kreatif, mestinya kan, oh saya harus daftarkan nih. Yang kedua ada nilai ekonomi. Ya, di balik kekayaan intelektual itu punya nilai ekonomi. Yang berikutnya, kalau dia kemudian mendaftarkan diri, mengajak orang lain untuk dia menghargai karya orang lain. Ya, itu menjadi penting juga. Nah, kalau kita bandingkan dengan provinsi ataupun berdasarkan kota, peningkatannya ini yang paling banyak provinsi mana sih Pak? Mungkin selain Sulawesi Selatan tadi Pak, kalau kita bandingkan dengan secara persentase. Pastinya di Jawa ya, karena kalau kita lihat sebenarnya jumlah penduduknya juga ini menjadi penting ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu pasti dominan. Ya, ini kan jumlah penduduknya adalah banyak sekali kan. Ya, sebenarnya juga untuk mendorong para masyarakat mengajukan kekayaan intelektual mereka, rata-rata Pemda memberikan insentif. Ya, jadi ibaratnya mereka gratiskan permohonannya, pemerintah lah yang bayar kemudian. Ya, itu banyak juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi memang kalau di Jawa ini relatif banyak karena jumlah penduduknya juga cukup banyak dibandingkan dengan Indonesia. Kan hampir mungkin 2/3 penduduk daripada seluruh Indonesia adanya di Jawa tadi. Dan tentunya akan digencarkan lagi ya Pak di luar Pulau Jawa. Saya memang belum menghitung, nanti saya akan hitung juga. Kalau dibandingkan dengan 1 juta penduduk di Jawa Barat, Jawa Timur, berapa jumlah kekayaan intelektualnya, kemudian baru kita bisa bilang, oh ini ternyata dia lebih maju dibandingkan dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, atau Sulawesi Tenggara. Itu perlu dilihat dibandingkan dengan
ada parameter yang mengukurnya membandingkan yang 1 juta penduduk. Untuk parameternya apa saja Pak? Ya itu yang paling penting adalah tadi kita harus melihat berapa jumlah penduduk di Jawa Barat dibandingkan dengan jumlah penduduk di Jawa Tengah, kemudian berapa permohonan keintelektualnya, baru kita bagi 1 juta, mana yang paling banyak baru dianggap dia adalah paling maju dari yang lain. Tapi sekarang yang kita lakukan itulah hanya melihat, pokoknya dari siapa yang paling banyak mengajukan, itulah nomor 1. Ya kira-kira ini sebenarnya kan belum fair kan? Oke. Pak, terakhir Pak, seperti apa secara umum kinerja DJKI dan terobosan-terobosan apa saja yang sudah dilakukan di sepanjang 2024 ini? Dan 2025. Kinerja kita cukup bagus. Tadi peningkatan permohonan itu kalau diukur dari bulan yang sama, di 2023 sampai dengan November ini, kemudian 2024 November, itu kan terjadi peningkatan kurang lebih 40% dari sisi permohonan. Kemudian banyak regulasi juga yang kita hasilkan, baru menghasilkan Undang-Undang Pelatihan nomor 65 tahun 2024 ini kemarin baru diundangkan juga. Banyak lagi peraturan lain yang kita hasilkan. Kemudian yang paling penting tadi di 2025 nanti kita akan melakukan kampanye besar-besaran. Oke, kampanye seperti apa Pak? Kampanyenya macam-macam. Tadi saya sudah sampaikan dengan teman, kita akan menggunakan seluruh platform digital yang ada untuk sosialisasi ini. Kita akan gandeng seluruh mitra kerja kita untuk memprovokasikan ini. Kami akan ada nanti mobile IP clinic, ada Ruki, macam-macam yang akan kita lakukan. CNBC siap mengawal ya Pak. Oh ya silakan saja. Nanti lihat saja kegiatan-kegiatan kita. Maka karena itu lihat selalu juga live streaming DJKI. Ya. Jadi CNBC juga perlu lihat apa sih kegiatannya DJKI. Nanti kemudian baru dikomentari. Siap. Kita harapkan bersama berbagai inisiatif yang dilakukan DJKI bisa betul-betul meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi masyarakat. Yang saya pakai ini adalah salah satu indikasi geografis dari NTT. Wilayah mana? Ini adalah kain tenun ikat sika. Ini dari NTT. Ini salah satu contoh indikasi geografis. Dan mungkin bisa dicontoh lain ya Pak dari wilayah-wilayah lain? Banyak. Jadi sekali. Saya sebelum ditutup indikasi geografis sebenarnya ada tiga jenis produk. Ada sumber daya alam, kemudian kerajinan tangan, dan industri. Hasil olahan industri. Paling banyak indikasi geografis yang kita terima saat ini adalah dari kopi. Kopi itu kurang lebih ada 56 dari seluruh total yang kita terima. Kemudian yang kedua adalah tenun, kemudian beras, itu juga paling tinggi. Kopi, tenun, beras. Terima kasih Pak. Kita harapkan tadi inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh DJKI bisa betul-betul meningkatkan partisipasi dan juga kesadaran masyarakat sehingga bisa terus memperkuat ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan tentunya meningkatkan ekonomi yang mandiri.